Sama banget. Kamu apa itu? Oke. Oke, Gitu ya. soalnya ada tugas. Kayaknya ada, tapi ini yang terus doang sih. Berarti kita sekarang tinggal dinamika rotasi kan? Karena kemarin udah belajar momentum. Mix 1 dinamika rotasi. Oke, untungnya kalian nggak full satu dinamika rotasi kan, tapi sebagian aja ya. Nah, jadi kita sebenarnya kalau kalian udah belajar dinamika biasa, dinamika rotasi itu sama aja, mirip. Oke, dinamika rotasi. Oke. Kita kan udah pernah belajar dinamika yang gerak lurus kan? Namanya gerak linear. Gerak rotasi itu namanya gerak angular. Oke? Nah, saya mau kasih tunjuk kalau itu semuanya mirip. Mirip-mirip gitu. Oke? Waktu kalian belajar dinamika, pertama-tama kan belajar pasti kinematika dulu ya nggak sih? Kinematika belajar gerak doang ya. Waktu kinematika, apa aja yang dipelajarin? Cuman 3. R, V, dan A. Ya kan? Itu kalau di linear. Kalau di angular, jadinya theta, omega, dan alpha. Ada hubungannya nggak? Ada. Yaitu apa? Posisi adalah jari-jari dikali sudut. Tapi sudutnya harus dalam satuan radian. Kecepatan adalah jari-jari dikali omega. Percepatan adalah jari-jari dikali alfa. Ini kita udah pernah belajar waktu di kinematika gerak rotasi. Ya nggak sih? Jadi kita anggap ini udah clear. Nah, sekarang kita mau belajar dinamikanya. Kita harus tahu dulu penghubungnya apa sih kinematika sama dinamika? Penghubungnya itu adalah massa. Oke, itu di linear. Kalau di angular, inersia. Oke, berarti massa ada hubungan, inersia ada hubungan sama massa kan? Ada hubungannya apa enggak? Ada. Tergantung dari jenis bendanya. Kalau bendanya itu adalah benda titik, oke, maka inersia itu adalah mr kuadrat. Kalau bendanya itu adalah benda tegar, maka inersianya harus pakai integral r kuadrat dm. R-nya apa? R itu bukan jari-jari. R itu adalah jarak ke poros. Apa itu poros? Titik putar. Oke? Nah, setelah nanti kalian udah belajar tentang inersia, barulah kita bisa mempelajari tentang yang namanya dinamikanya. Oke? Dinamika, kita belajar apa aja, ingat nggak? Dinamika tuh kita belajar yang pertama, gaya. Betul ya? Yang kedua, kita belajar energi kan? Lebih spesifiknya, energi kinetik. Oke? Kita belajar apa lagi? Momentum. Belajar apa lagi? Impuls. Yang kemarin kan? Oke. Gaya itu kan di linear. Kalau di rotasi jadi apa? Torsi. Eka jadi apa? Eka rotasi. Momentum menjadi momentum sudut. Impuls diubah menjadi impuls rotasi. Ada hubungannya nggak sih? Gaya tuh rumusnya apa? M dikali A. Betul? Berarti torsi rumusnya apa? Tadi M pasangannya apa? Inersia. Tadi A pasangannya apa? Iya. Gampang kan? Ada hubungan langsungnya? Ada. Torsi itu adalah R cross F.
R itu apa? Bukan jari-jari. Jarak ke poros. Paham? Eka rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Maka eka rotasi setengah inersia omega. Betul? Momentum rumusnya M dikali V. Maka momentum sudut inersia dikali omega. Ada hubungan langsungnya? Ada. R cross P. Impuls. Kemarin rumusnya apa? Ada 4. Ya nggak sih? Ada yang rumusnya delta P. Ada yang rumusnya integral F dt. Ada yang rumusnya luas grafik F terhadap T. Ada juga F rata-rata dikali delta T. Betul? Maka impuls rotasi juga rumusnya ada 4 dong. Apa aja? Delta L. L kan? Integral. Gaya pasangannya apa? Tadi Torsi dt. Yang ketiga, luas grafik torsi terhadap T, torsi rata-rata delta T. Gampang kan? Jadi makanya saya bilang kalau kalian udah paham yang linearnya, tinggal di-convert aja jadi rotasi. Paham? Nah, kita kan baru belajar kinematika yang rotasi. Tapi belum belajar dinamika kan ya? Maka kita belajar dulu yang namanya inersia. Inersia itu apa sih definisinya? Oke, inersia itu kan saya bilang analogi dengan massa. Ya, pasangannya massa kan? Coba kalian bayangin. Kalau kalian punya benda, massanya besar. Maka bendanya itu gampang saya dorong, gampang digerakkan atau susah digerakkan? Susah digerakkan. Berarti kalau kalian punya benda, inersianya besar, maka bendanya susah untuk diputar. Berarti inersia itu adalah kesukaran. Kesukaran untuk berotasi. Semakin besar nilai inersia, semakin sulit benda itu untuk kita putar. Paham ya? Sekarang kita mau belajar bagaimana cara mencari inersia. Rumus dasarnya. Oke? Rumus dasar inersia itu dibedakan menjadi 2. Tergantung dari jenis bendanya seperti apa. Oke? Jenis benda sendiri di fisika itu dibedakan jadi 2. Yang pertama namanya adalah benda titik. Apa itu benda titik? Jangan bilang benda titik ya. Benda titik itu adalah istilah apabila benda yang dimensinya. Dimensi itu apa? Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, luas, volume. Massa bukan dimensi ini maksudnya ya. Dimensi bendanya tidak diketahui di soal. Atau dengan kata lain, diabaikan. Paham? Contoh, misalkan ada soal. Seekor gajah. Gajah itu kan punya panjang, lebar, tinggi. Tapi selama soal tersebut tidak ada informasi panjang gajahnya, atau lebar gajah, atau tinggi gajah, berarti gajah itu disebut sebagai benda titik. Paham ya? Maka inersianya adalah mr kuadrat. Paham? R-nya bukan jari-jari ya, tapi jarak ke poros. Kalau poros kan pivot gitu ya. R itu adalah jarak ke poros. Jarak ke poros. Nah, yang kedua namanya itu adalah benda tegar. Apa itu benda tegar? Definisinya adalah benda yang dimensinya, ukurannya diketahui di soal. Paham? Berarti dia ada informasi tentang panjangnya, atau lebarnya, atau jari-jari, atau luas areanya. Paham? Kalau kasusnya benda tegar, inersianya harus menggunakan integral R kuadrat dr. Oke. Saya akan definisikan dulu ya.
apa itu R-nya, apa itu DM. Oke? R. R di sini adalah jarak dari mana? Jarak dari partisi ke poros. Tahu partisi nggak kalian? Part apa? Partisi berarti bagian benda. Ini ada benda nih, panjangnya L. Oke? Kalau kalian ambil potongan kecil bendanya, ini sebutnya partisi. Bayang? Jadi partisi adalah potongan dari benda. Paham? Oke, sekarang DM itu apa? DM itu adalah massa dari partisi. Ini kan partisi. Kalau kita timbang namanya DM. Paham? Tapi kan nggak mungkin ya kita menimbang partisi. Kalau partisinya di soal kan ya. Nggak ada timbangan juga kan ya. Nah, karena itu DM-nya, massa partisi, nggak kita timbang. Tapi kita pakai rumus. Oke? Rumusnya bergantung pada dimensi dari bendanya. Oke? Kalau benda yang satu dimensi, emang ada gitu benda satu dimensi? Nggak ada. Semua benda itu 3D. Satu dimensi ini maksudnya adalah penyederhanaan matematik. Artinya, hanya satu dimensi yang dianggap dominan. Contohnya apa? Kawat. Oh, kawat punya panjang lebar tinggi kan? Tapi lebar tingginya itu kecil banget kan dibanding panjang. Makanya kawat secara matematis itu dominannya hanya panjang. Maka kawat disebutnya satu dimensi. Paham? Satu dimensi itu DM-nya adalah lambda dikali DL. Oke? Kalau dua dimensi berarti ada dua dimensi yang dominan. Contohnya kertas. Paham? Kalau dua dimensi, maka DM-nya itu adalah sigma dikalikan DA. Oke? Paham? Kalau tiga dimensi berarti semuanya dominan. Kayak kardus gitu lah ya. Bayang? Nah, DM-nya itu adalah rho dikali dv. Paham? Ini rumus buat cari DM-nya nih. Nah, lambda, sigma, dan rho itu disebutnya apa yo di kelas? Rapat massa. Gimana caranya dapat masanya? Nih, rapat masanya bergantung pada sebaran massa bendanya. Sebaran dari massa benda. Oke? Nah, sebaran massa benda, sebaran massa ya. Sebaran massa secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tersebar secara merata atau nama lainnya homogen atau uniform. Paham? Seragam. Kalau merata, maka lambda itu tinggal kalian hitung pakai massa total dibagi panjang total. Sigma itu adalah massa total dibagi luas area total. Rho itu adalah massa total dibagi volume total. Oke? Bisa saja loh, kalian nanti ketemu kasus sebaran massanya nggak homogen. Oke? Justru kalau dia nggak homogen, justru lambda atau sigma atau rho-nya justru dikasih tahu. Dikasih tahu di soal, tapi dalam bentuk fungsi. Paham? Berarti ya? Jadi artinya, kalau kalian tidak menemukan fungsi lambda atau sigma atau rho di soal itu, defaultnya adalah homogen. Paham? Ngerti? Kita coba ya contoh. Yang gampang aja deh. Satu dimensi. Oke? Batang homogen dengan panjang L. Oke? Bayangkan, kalian punya sebuah batang. Bayang? Batang ini memiliki panjang L
dengan masanya adalah M. Oke, bayang? Waktu kita udah main belajar pusat massa, inget nggak? Kalau batang ini pusat massanya di mana ya? Pusat massa itu sama aja titik timbangnya. Di mana? Tengah kan? Tengah sini anggap ya. Oke. Nah, kalau saya mau memutar batang ini, tepat banget di tengah-tengah. Oke? Saya mau puterin. Bayang kayak gitu. Ya. Nanti. Oke. Saya mau hitung berapa sih sebenarnya inersianya. Oke? Karena ini benda tegar kan. Maka menghitung inersianya harus menggunakan integral. Paham? Oke. Sekarang saya mau ngajarin gimana cara pakai integral ya. Langkah pertama, Integral karena apa, Kak? karena benda tegar. Ya kan? Ini kan? Oke. Langkah pertama kalau pakai ini adalah kalian harus taruh titik nolnya titik putar. Berarti karena diputar di tengah, berarti nol sini ya. Berarti ujung yang ini adalah L per 2, ya nggak sih? Iya. Ujung yang ini juga min tapi L per 2. Paham? Langkah pertama. Langkah kedua, kalian ambil partisi. Apa itu partisi? Potongan kecil bendanya. Terserah di mana aja asal di bendanya. Misalkan ini deh. Bayang? Bayang. Ini potongan saya nih. Sampel. Partisi, paham? Kalian tahu nggak jarak dari partisi ke nol berapa? Nggak tahu. Misalkan aja. Misalkan apa maunya? Misalkan X deh ya. Aku X kan ya? Maka panjang partisi disebutnya dx. Kalau kalian misalkan ini C, ini DC. Kalau ini Z, DZ. Paham? Ngerti? Ya udah, selesai tinggal kerjain. R, tadi R itu apa? Jarak dari partisi ke titik poros. Berapa jaraknya? X ya. DM-nya. Ini berapa dimensi? 1. Maka DM-nya adalah lambda dikali DL. Betul? Ada fungsi lambda di soal ini? Nggak ada. Berarti lambdanya itu adalah massa total dibagi panjang total. Betul? Kelihatan jauh banget. DL-nya apa DL-nya? dx. Betul? Udah, masukin. Berarti integral, I sama dengan integral. R-nya ganti sama X. DM-nya ganti. M dibagi L dx. Paham? Yang namanya integral, supaya ada hasil, harus ada batas dong. Ya. Apa itu batas? Batas di sini itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Oke? Di mana ujung-ujungnya? Ujung kanannya di L per 2, ujung kiri di min L per 2. Berarti batasnya dari min L per 2 sampai L per 2. Paham? Oke. Kita integralkan ya. Karena M sama L konstan boleh keluar kan? Integral dari X kuadrat berapa? C. Sepertiga X pangkat 3. Jangan lupa batasnya ya. Min L per 2. L per 2. Berarti kita punya inersia sama dengan berarti M dibagi 3L. Betul? Kurung buka. Batas atasnya ya. L per 2 pangkat 3 dikurangin dengan batas bawahnya. Min L per 2 pangkat 3. Paham? Kenapa jadi apa? M dibagi 3L. L pangkat 3 per 8 dikurang. Minus L pangkat 3 per 8. 1/8 tambah 1/8? Minus 1/4. 1/4. Kenapa jadinya M dibagi 3L dikali 1/4 L pangkat 3. Bisa kita sederhanain ya. Kita coret L yang satu boleh? Maka kita akan punya inersianya menjadi 1/12 M L kuadrat. Betul? Karena ini diputarnya tepat di pusat massa, maka ini disebutnya inersia pusat massa. Sekarang pertanyaannya,
Bisa nggak kalau diputarnya nggak di pusat massa? Bisa. Bisa. Kita copy lagi aja. Tapi hasilnya sama nggak, Kak? Ya nggak tahu. Coba bayangin. Diputar di sini sama diputar. Kita coba ya. Contoh deh. Oke. Saya nggak mau diputar mata deh. Apa? Hah? Oke. Maunya diputar di mana? Bebas. Di mana maunya? Di mana tunjuk? Bebas deh. Di mana? Ini deh. Itu di mana? Berapa jaraknya? Ya, iya, bebas. Terserah aja Oh. tentuin. Ya, pakai angka dong. Masa X ya? Semarang kan jauh berapa? Hah? 1/4. Dari mana? Sini apa sini? Sini, boleh. Jadi kita mau muter di sini ya. 1/4 di sini ya. Ini ya. Gitu ya. Betul? Jadi dia muternya gini maunya. Gitu ya. Oke? Bayang? Oke. Berarti tadi gimana langkahnya? Berarti kita harus jadiin ini di titik 0 kan? Berarti ini berapa? 3/4. Betul nggak? Yang ini harus minus L/4. Betul? Ngerti? Oke, berarti inersianya adalah integral R kuadrat dx. Ambil partisi kan. Terserah di mana aja, asal di bendanya. Boleh di kanan, di kiri, terserah. Oke? Ngerti? Kalian tahu jaraknya nggak? Nggak tahu kan? Anggap aja kalau nggak tahu X gitu ya. Maka panjang partisi disebutnya dx. Berarti R-nya itu adalah X. DM-nya satu dimensi kan? Lambda dikali DL. Nggak ada fungsi lambda kan? Berarti massa dibagi panjang dx. Paham? Masukin ke integralnya. Berarti I sama dengan integral. R-nya ganti. X kuadrat. DM-nya ganti. M dibagi L dx. Yang namanya integral harus pakai batas. Supaya ada hasilnya kan ya. Batas itu apa? Ujung-ujung benda kan. Ujung kiri di mana? Min L/4. Ujung kanan? 3L/4. Batasnya bagus. Jadi, ya, apa integralin. Integral mah nggak usah boleh datang nggak datang kan? Berarti M sama L boleh keluar kan? Berarti I sama dengan M sama L boleh keluar. Integral dari X kuadrat berapa? Berarti 1/3 X pangkat 3 batas. Bawahnya min L/4. Atasnya 3L/4. Ngerti kan ini? Jadi kita punya sama dengan M dibagi 3L, betul? Dibagi 3L. Kurung buka. Kurung buka lagi. Batas atasnya 3L/4. Kurung tutup. Pangkat 3. Dikurang. Kurung buka. Batas bawahnya min L/4. Kurung tutup. Pangkat 3. Kurung tutup. Oke. Sama dengan M dibagi 3L. Kurung buka. Berapa 3 pangkat 3? 27. 4 pangkat 3. 6. 27/64. 27L pangkat 3 per 64. Dikurang. Min L pangkat 3 per 64. Gitu ya? Oke. Berarti. Oke. Sama dengan M dibagi 3L dikali 28/64. Betul ya? 7 tambah 1 kan? 28/64 ya? 28 L pangkat 3 per 64. Jadi disediain nggak? Saya dulu. Dalam L1 boleh? L jadi L pangkat 2. 2 sama 64 bagi berapa ya? 4. 8 bisa nggak? Bisa ya? Bagi 4. 7 sama 16. Ya. Berarti kali 3 kali 7. 3 kali 16 berapa? 3 kali 16. 48. Berarti 7/48. 7/48 ml kuadrat. Betul nggak? Betul? M-nya mana? Kalau 7/48 ml kuadrat. Gampang kan? Susah kan ya?
Bisa kan? Ada yang lain nggak? Jawabannya ada. Namanya apa? Namanya adalah, ini kan tadi kan pakai integral nih. Oke. Ada yang lain? Ada. Namanya itu adalah dalil sumbu sejajar. Pernah dengar nggak kalian di kelas? Pernah dengar? Masa? Nggak mungkin. Oke. Ini adalah metode untuk mencari inersia di sembarang titik. Masalahnya kan harus ngertiin ini supaya buat jawab LTM4 kan pakai ini. Nah, teman titik ya. Tapi ada syaratnya. Asalkan sejajar dengan inersia pusat massa. Oke? Boleh di mana aja asal sejajar sama IPM. Oke? Rumus dasarnya apa? Inersia di titik C, IC, akan sama kayak inersia di pusat massa ditambah M dikali D kuadrat. Sabar. Belum saya definisikan. Oke. IC itu artinya adalah inersia di titik C. Inersia di titik C. Titik C itu apa? Titik sembarang. Tapi dia sejajar sama IPM. Paham? Kalau IPM ya inersia di pusat massa ya. Inersia di pusat massa. Kalau M, massa bendanya kan. Massa bendanya. Nah, kalau D bukan diameter. D di sini adalah jarak dari titik C ke pusat massa. Paham? Kita ambil contoh yang ini deh. 7448 kan? Coba ya. Itu kan pakai cara integral ya. Gimana kalau kita pakai cara dari sumbu sejajar? Apakah dapatnya sama? Oke. Contoh. Oke. Takut dulu deh. Kita mau pakai dari sumbu sejajar kan? Sejajarnya itu Oke. Tadi kan kalian udah ngitung ya. Kalau kalian memutarnya tepat di pusat massa, gitu ya, itu disebutnya apa? Inersia pusat massa. Berapa IPM tadi? 1/12, betul? Kalian coba kalian lihat. Ini sejajar nggak sama ini? Sejajar kan? Berarti ini disebutnya titik C. Berarti yang kalian dapat adalah inersia titik C. Berarti kita bisa terapkan ini kan? Ya udah. Berarti apa? Inersia di titik C harus sama dengan inersia di pusat massa ditambah M D kuadrat. Tadi IPM berapa? 1/12 kan? ML kuadrat ditambah M. Tadi D itu apa? Jarak dari titik C ke pusat massa. Berapa jaraknya tadi? Tadi kan ini setengah. Ini kan seperempat. Seperempat dong? Iya. Berarti L per 4 ya. Berarti L dibagi 4. Betul? Kuadrat. Paham? Maka kita punya apa? 1/12 ML kuadrat ditambah 1/16 ML kuadrat. Betul? Samain penyebut 48 nggak sih? Betul? Iya. Berarti ini 4 ya? 4 ditambah 3. Berapa 4 tambah 3? Sama nggak jawabannya? Sama. Tapi ini gak usah pakai integral. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah harus hafal IPM. Kadang IPM nggak dikasih tahu. Nah, jadi saran saya kalian hafalin IPM. IPM apa? IPM untuk benda-benda yang sering muncul. Pertama batang. Berapa batang? 1/12. Kedua cincin. Berapa IPM cincin? MR kuadrat. Yang ketiga cakram. Cakram tuh kayak koin. Berapa IPM-nya koin? Setengah MR kuadrat. Yang keempat itu tabung, tapi kulitnya doang. Berapa? MR kuadrat. IPM-nya ya. Tabung tapi ada isinya. Pejal. Setengah MR kuadrat.
Yang keenam, bola. Bola kulitnya doang. Berapa bola kulitnya doang? Kita juga kan ingat. Bola kulitnya berapa? 2/3 mr kuadrat. Terus bola, tapi ada isinya kayak kelereng. 2/5 mr kuadrat. Itu IPM semua ya. Jadi itu yang dihafal kalian. Kalau mau pakai cara ini. Cuma itu boleh. Lah emang boleh kalau gitu, paham? Nah, kan kita coba lihat. Kok LT4. LT4. Kan udah dapat LT4 belum? Udah. Udah kerjain? Nah, gimana? Udah semua. Wih, canggih dong. Kayak ini solusi. Salah. Oh, ada ya. Ada waktu itu udah pernah dikasih. Mana ya? Ini aja. Oke. Ada yang ini ya. Oh. Ini LT4 nomor 13. Baca dulu. Baca sampai beres. Oke? Udah baca belum? Udah? Sampai selesai, sampai titik O. Ini udah klik sih? Udah ikut ya? Oh, lupa. Udah dibaca udah? Oke. Ada berapa benda totalnya di sini? Dua. Yang benar, baca yang benar. Gimana sih? Baca aja terus salah gini. Ada berapa benda totalnya? Kalau 2 batang tipis, berarti 4. 4. 2 partikel itu yang bulat ya. Sama 2 batang tipis yang panjang-panjang, betul? Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Partikel di soal ini yang bulat ya. Itu menurut kalian termasuknya ke dalam benda titik atau benda tegar? Tegar. Kenapa? Lah gimana sih? Tadi bedanya apa titik? Benda titik itu benda yang dimensinya masa bukan dimensi yang dimaksud. Benda itu adalah jadi benda tegar titik itu benda yang dimensinya kita abaikan. Kalau tegar ada dimensi yang diketahui. Sekarang menurut kalian partikel sini ada ukuran dimensinya nggak? Nggak ada. Berarti partikel di sini termasuk ke dalam benda titik. Kalau benda titik apa? Inersianya selalu mr kuadrat. R-nya R kecil. Apa itu? Jarak ke poros. Sekarang si batang. Menurut kalian batang di soal ini termasuk ke dalam benda titik atau benda tegar? Tegar. Kenapa? Kenapa? Apa? Dimensinya apa? Enggak di soal ini, ada enggak? KG-nya ya? Dimensi 1. Panjangnya. Nah, itu panjangnya. Oke, karena di soal ini panjangnya dikasih tahu, berarti batang tergolong ke dalam benda tegar. Paham nggak? Nah, Masa juga kan, Kak? bukan. Massa itu indikator dia benda. Oh. Kalau dia nggak punya massa, berarti bukan benda. Oke? Dah. Jadi dimensi itu bukan massa. Massa nggak itu. Oke. Kalau benda tegar saya bilang apa? Kalian cukup hafalkan IPM-nya. Tadi berapa IPM batang? 1/12 ml kuadrat. Paham? Tadi kan kalian tahu ya, inersia itu adalah pengganti massa di rotasi. Sekarang bayangin, nih ada banyak benda. Gabung. Pertanyaannya minta, berapa massa totalnya? Tinggal jumlahin kan ya? Sama itu logikanya. Karena yang A dia minta momen inersia total kan ya? Berarti sama aja dia minta inersia total tinggal dijumlahin aja. Oke, berarti ada inersia partikel 1 ditambah inersia partikel 2 ditambah inersia batang 1 ditambah inersia batang 2. Paham? Oke, karena partikel itu benda titik, mr kuadrat, R itu apa? Jarak ke poros kan? Berapa jarak ke poros? D ya? Betul? Berarti M-nya M kecil kan? Masanya kan? M dikali D kuadrat. Partikel 2, berapa jarak ke poros? 2D. Berarti sama aja M dikali 2D kuadrat. Ditambah. Masalahnya
batang itu benda tegar. Benda tegar itu kita kan hafalnya IPM kan. IPM itu kan di tengah-tengah ya nggak sih? Emang dia diputar di tengah-tengah sini? Di sini kan? Dia digeser pakai daya subuh sejajar. IPM-nya 1/12, betul? Ditambah berapa pergeserannya? Ini L-nya tadi D ya? D ya, berarti 1/12 MD kuadrat ditambah M. Berapa gesernya? Setengah D. Berarti dikali D/2 kuadrat. Paham nggak? Ini IPM-nya, ini pergeserannya. Ngerti? Begitu juga I batang 2. Kita kan taunya di sini ya. Benar nggak? Berarti kan digeser juga ya. Berarti di pusat itu kan 1/12 ditambah berapa gesernya? 3/2 ya. 3D/2 kuadrat. Paham nggak? Paham ya? Kedapatlah apa? M D kuadrat ditambah 4M D kuadrat ditambah 1/12 M besar D kuadrat ditambah 1/4 ya. M besar D kuadrat ditambah 1/12 M besar D kuadrat tambah 9/4 M besar D kuadrat. Ini jadi ini 5 ya. 5M kecil D kuadrat. Itu kalkulator. Keluarin. 1/12 tambah 1/4 tambah 1/12 tambah 9/4. Berapa tuh? 1/12 tambah 1/4 tambah 1/12 tambah 9/4. 8/3. 8/3 M besar D kuadrat. Paham? Ini paham kan ya? Tinggal masukin. 5. Tadi M-nya berapa? M kecilnya? 0,5 ya. D-nya berapa? 0,85 juga kan? Tapi senti, ubah ke meter. Ini boleh? Apa? Oke. Kuadrat ya. Ditambah 8/3. M besarnya 1,2. 1,2 dikali 0,85. Ubah ke meter kan? Kuadrat. Kalkulator. Kenapa nggak hitung? Nggak ada kalkulator. Hah? Ada yang di ini oh ada yang bawa. Kalau tadi banyak sih biasanya. Iya, tapi kan kalau mahal-mahal yang pakai grafik ya. Iya, itu kan itu tanya banget. Gua tinggal masukin angka bisa dapat semua. Itu 2,5 juta. Iya. Buset. Ada kalau FPI banyak. FPI banyak kan teknik kan perlu. Yang udah biar nggak boleh dipakai. Kalau itu dia kalau teknik perlu banget. Terus kalau nggak punya uang gimana? Apa? Kalau nggak punya uang gimana? Ya, berarti ya pintar. 2,5 juta, bro. Pakai Excel bisa. Pakai Excel. Itu yang canggih banget sih kak kayak handphone. Semoga handphone. Itu jelek banget. Lah, nggak apa-apa. Emang kata siapa bagus. 5,3826 10⁻⁴. Satuannya apa inersia? Massa itu kan kilogram. R kuadrat berarti meter kuadrat. Betul? Sekarang B. B minta apa? Eka sistem. Eka ketotalkan ya? Tapi kan dia cuma muter ya. Berarti Eka-nya Eka rotasi, bukan Eka biasa kan ya? Berarti Eka rotasi. Rumusnya apa? M itu juga Inersia dikali omega. V kan jadi omega kan? Masukin setengah. Inersianya masukin 5,3826 gitu ya. Dikali 10⁻⁴. Betul? Omeganya berapa? 0,3 betul? 0,3 dikuadratin. Oke. 0,3 kuadrat kali sama Tengah 0,5 kali 5,3826. 5,3826. Jadi yang foto pas hujan-hujanan nggak sih? Ya mana hujan? Berapa? Ini yang 2,422 42217. 10⁻⁵. Satuannya apa? Eka
Eka apa satuannya? Ya iyalah, Joule. Paham, paham. Ngerti kan? Gampang ya? Bisa? Oke, itu yang pertama ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dinamikanya, oke? Untungnya kalian kan UTS-nya cuma setengah bagian ya. Cuman sampai Eka doang kalau di tabel ini. Itu cuma sini doang. Yang ini nggak masuk nih. L sama I input rotasi. Paham? Nah, apa sih yang membedakan dinamika sama dinamika rotasi? Sebenarnya ada banyak. Tapi untuk materi buat UTS yang membedakan itu adalah di katrol. Oke? Oke? Apa yang gimana caranya kalian bisa membedakan itu soal yang lagi kalian kerjain tuh dinamika aja atau dinamika biasa ya? Atau dinamika rotasi kan? Gampang. Kalau di dinamika rotasi, massa katrol dan jari-jari katrol itu diketahui di soal. Ingat nggak, kalau kalian belajar dinamika biasa, pasti bilang, massa katrol diabaikan. Ya nggak sih? Iya. Sekarang nggak bisa. MK sama RK diketahui di soal. Emang konsekuensinya apa kalau MK dan RK ada infonya? Berarti sekarang katrol itu sebagai benda. Ingat ada bilang ya, indikator benda itu di fisika punya massa. Waktu di dinamika, katrol dianggap nggak punya massa kan? Berarti katrol itu bukan benda. Paham? Sekarang karena katrol udah punya massa, katrol sebagai benda. Indikasi apa konsekuensinya apa lagi kalau katrol sebagai benda? Maka kalian harus membuat diagram gaya untuk katrol. Karena katrol sekarang benda. Kalau kemarin katrol bukan benda. Boleh nggak dibikin? Boleh. Ngerti? Konsekuensi kedua apa? Tahu nggak? Semua tegangan tali nilainya berbeda. Ingat nggak? Waktu itu saya pernah bilang waktu kita belajar dinamika biasa, kalau talinya nyambung, T-nya sama kan? Ya, sekarang nggak bisa. T-nya nyambung aja, satu tali aja, T-nya beda. Sekarang. Itu konsekuensi dari kita memasukkan massa katrol. Memasukkan katrol sebagai benda. Sama dengan apa? Massa katrol dua-duanya sama. Benda kali. Oke, paham ya? Jadi konsekuensi kita memasukkan massa katrol adalah semua T beda. Nggak ada T yang sama. Walaupun satu tali. Oke? Sepakat ya? Oke. Nah, saya tambahan kasih yang namanya susunan katrol. Penyusunan katrol. Penyusunan katrol. Oke? Ada katrol yang disusun seperti ini. Oke? Kayak gear sepeda fiksi ya. Paham? Kalau kayak gini, oke, ini yang sama itu adalah kecepatan linearnya. V1 akan sama dengan V2. Jadi V itu apa? R dikali omega. Betul ya? Oke. Kalian ingat nggak waktu kita belajar jebakan katrol? Kita bilang apa? Perbandingan perpindahan sebanding dengan perbandingan kecepatan. Perbandingan kecepatan sebanding dengan perbandingan percepatan. Artinya kalau V-nya sama, A-nya juga sama. Ya nggak sih? Berarti apa? R1 dikali alfa 1 sama dengan R2 dikali alfa 2. Susunan kedua adalah seperti ini. Namanya susunan sepusat. Oke. Ini R1, ini R2 gitu ya. Ini kayak gear sepeda yang ada giginya. Jadi itu kan gitu nih, ya. Nah, kalau
kayak gini susunannya. Yang sama itu adalah omeganya. Omega 1 sama dengan omega 2. Omega itu apa? V per R kan? Berarti V1 dibagi dengan R1 harus sama dengan V2 dibagi dengan R2. Kalau omeganya sama, alfanya juga pasti sama. Oke? Alfa itu A per R kan? A1 dibagi R1 sama dengan A2 dibagi dengan R2. Paham? Kita coba kerjain yang gampang aja. Yang dari itu deh, yang dari apa? Nah, ini aja deh. Yang dari LTM kali ya. Baca dulu ini nomor 15. Oke, baca dulu. Oke. Baca dulu. Apa? Oke. Nanti kalau udah paham ini baru saya kasih tahu tesnya. Ini pasang dinding horizontal dengan gerakan Kita soal LTM doang. Nanti, wih. Dia. Udah dibaca? Udah dibaca, udah? Baca sampai beres ya. Baru tadi lagi diskusi. dilepaskan dari tekanan dia, baloknya turun. Udah dibaca? Udah. Udah. Nah, lihat. Yang membedakan dia dengan dinamika biasa adalah dia memberikan informasi ini. Oke? Berarti kalau ada ukuran jari-jari, ada massa, ada inersia katrol, berarti kalian lagi belajar dinamika rotasi, bukan dinamika biasa. Paham? Berarti sekarang katrol sebagai benda. Oke? Paham ya? Langkah pertama apa? Buat diagram gaya per benda. Mulai dari benda-bendanya aja nih. Kan jadi 3 ya. Berarti katrol wajib digambar. Ada apa aja? M1 dulu deh. M1 ada apa aja? Karena dia punya massa, maka dia punya M1G. Ada apa? Tali ya? Nggak ada normal kan? Oke. M2. M2 punya apa aja? Karena dia punya massa, maka ada M2G. Karena dia ada tali, maka ada tegangan tali. Karena sekarang katrol itu sebagai benda, kalian harus gambar. Nggak boleh nggak. Karena katrol sekarang benda. Oke. Ada apa aja? T, betul? Ada T juga ya. Ada masalah bentar dia. Ada pasti harusnya. Paham? Oke. Sekarang kita lihat. Sistem dilepaskan dari keadaan diam. Balok 2 turun 75 cm dalam waktu 5 detik ya? Oke. Berarti, boleh nggak saya bilang gini? Benda 2 berarti awalnya itu 0, ya kan? Kecepatannya. Terus, dia turun ke bawah. Berarti delta R-nya kan ya? Sejauh 75 cm. Ubah ke meter jadi berapa? 0,75. Oke. Dalam selang waktu, delta T sebesar 5 sekon. Oke. Dari informasi ini, kita bisa dapat berapa percepatan kan ya? Gimana caranya? Delta R itu adalah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ada kan itu tahu di sini ya? Delta R-nya tahu. V0-nya 0, delta T-nya 5. Coba itu dia. Ditambah setengah A-nya nggak tahu, dikali 5 kuadrat. Berapa variabel? 1. Solver. Cari A-nya. Oke, cari solver A-nya. Apa? Harusnya itu karena apa? Soalnya kan tadi kan
75. Berapa dapatnya? 0,06. Oke. 0,06. Satuannya A. Meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Sekarang B. Berarti benda M2 turun ke bawah. Benda M1 pasti dia naik ke atas dong. Berarti katrolnya muternya ke sini. Bayang? Betul? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan B. Dia minta T1. T1 itu kan berarti kan dia di benda satu kan. Katrolnya cuma gerak ke atas doang kan ya. Berarti sigma FY-nya sama dengan M1 dikali A. Betul? Karena dia geraknya ke atas, berarti yang positif adalah si T1-nya kan. T1 dikurangin M1G, betul? Sama dengan M1 kali A. T1 kita nggak tahu. M1 berapa? 460 gram ubah ke kilo berapa? 0,46. Anggap aja G10 ya. Sama dengan M1-nya 0,46. A-nya 0,06. Berapa variabel? Solver. Solver. Pokoknya kalau kakak kalian bisa solver, biasakan harus kita pakai solver karena buat mengurangi kesalahan pindah ruas, kan? Aduh, pindah tinggal. Dikali 10. Dikali 10. Berapa? 4,6276 Newton. Gampang kan? Sekarang C. C minta apa? T2. T2 adanya di benda 2 kan? Berarti T2 kita lihat dari benda 2. Benda 2 juga cuma bergerak ke bawah doang kan? Ya nggak sih? Betul? Berarti apa? Sigma FY-nya sama dengan M2 kali A. Oke, karena dia gerak ke bawah berarti yang positif M2G. Berarti M2G dikurangin T2 sama dengan M2 kali A. M2-nya berapa? 0,5 ya. Anggap aja G-nya 10. T2-nya nggak tahu ya. 0,5. Tadi berapa? 0,06. Solver. Beda seperti yang pilot kalau misalnya itu. Oh iya, pakai ini nggak bisa. 4,97 Newton. Nah, lihat, buktikan kan? Beda ya, pada satu kali kan? Itulah konsekuensi dari memasukkan massa katrol. Sekarang D. D minta apa? Alfa ya. Alfa kan? Alfa itu apa rumusnya? A dibagi R kan? A-nya tahu kan tadi 0,06. R-nya 5 cm ya? 0,05. Berarti 6/5. Nggak perlu dihitung lah. Radian per sekon. Betul? Kuadrat. Gampang ya? Sekarang E. E minta apa? Inersia katrol. Berarti lihatnya katrol. Katrolnya kan cuma muter doang ya. Berarti kalau muter pakainya jangan sigma F, tapi sigma torsi. Sama dengan inersia dikali alfa, karena muter kan? Paham? Nah, sekarang lihat mana yang positif. Nih, lihat ya. Kan ini kan dia muter di sini kan? Lihat, akibat T1, maka akan berputarnya ke sini, ya nggak sih? Betul? Akibat T1, itu gini kan? Nih, ada koin. Kan dorong bawah sini, betul gini kan? Oke. Akibat T2, ini akan muternya ke sini. Betul nggak? Nah, kalian nentuin torsi mana yang positif, harus yang sama dengan arah alfanya. Berarti yang mana? Ya, T, oh iya. T2. Berarti T2 dikali R kan? Tadi torsi kan? R kali F kan? Dikurangin T1 dikali R sama dengan inersia dikali alfa. Itu ya, jadi tentuin yang positif berdasarkan arah putar dari alfa dari si katrolnya. Paham? T2-nya masukin 4,97. Tadi R-nya 0,05. T1-nya 4,6276. R-nya 0,05. Inersia yang kita mau cari, alfanya 6/5. Cari inersianya. Solver kan? Solver lagi.
6,6 per 5. Kecil. Aduh, kenapa gitu? No. Atau enter jadi X ya. Nah, 0,01426. Satuannya apa? Nevia, kilogram meter kuadrat. Gampang kan ya? Gampang? Karena soal ini masih gampang kan? Karena soalnya soal LTM. Soalnya kalau yang UTS gimana? Oh, gitu baik UTS ya. Salah kan? Kalau LTM mah gampang. UTS harus mana UTS kita. UTS yang pernah keluar dinamika rotasi ya, katrol ya. Oke, ini UTS-nya. Coba kalian baca. Baca sampai C. Jadi kalian jangan Tadi ya kan berarti yang kedua. baca dulu, udah baca dulu aja. Baca dulu. Oke, dua di hubungan elektron. Juga dari dua silinder. Inersianya udah dikasih tahu. Iya. Dikit tahu. Ini bisa bercerita Macam tadi. panjang panjang biasanya mengapa dan jika sistem berada dalam koneksi timbang memberikan nilai dua dan dua sama kilo karena bisa terjadi enggak itu kan Udah baca belum sampai C? Udah? Sampai C udah baca? Udah sampai C. Udah? Udah. Udah. Berarti ini kasusnya ada katrol punya inersia kan? Berarti katrol sebagai benda. Berarti kita lihatnya 3 benda. M1, M2 sama katrol kan? Langkah pertama apa? Buat diagram gaya per benda. Jangan digabung. M1 aja, M2 aja, katrol aja. T berapa? T1 lah ya. Lanjut. Katrolnya gambar. Ya tahan juga bisa sih. Jadi mulut. Nggak kekecilan. Itu gede lah. Kan dia di dalamnya ada lagi kan? Jangan. Jangan pernah digabung. Jadi nggak terpusat. Nanti ada dua. Nah, itu kan satu katrol. Itu katrol. Dia satu katrol tapi bentuk kayak gitu. Oh iya. T2. Tapi juga dia pasti dia punya berat juga kan? Tapi nggak bakal ngaruh sih. M katrol kali G. Oke. Terus A minta apa? Sistem dalam keadaan setimbang. Berarti nggak gerak, nggak muter kan ya? Berarti sigma F-nya 0, sigma T juga 0 kan? Per benda. Mulai dari benda apapun. Nggak deh. Benda yang dulu deh. A. A itu dia poin A. Poin A kan? Benda 1. Jadi dia makanya sigma F-nya sama dengan 0. Ada apa aja? Boleh. Kalau nol boleh kita kayak mana positif ya. Bebas. Kalau nol bebas. Kalau ntar kalau dia ada gerakannya baru kita arah gerakannya ya. Oke. Berarti F itu ada nggak? 4 ya, G-nya 10 aja. Dapat dong T1 ya? T1 sama dengan? Satu apa ini? Newton. Kotakin. Sekarang benda 2. Gini aja. Tadi ada timbang. Timbang enggak, enggak. Diam. Minggunya ada?
Justru dicari kan ya? Iya. Berarti 10 M2 betul? Sama dengan T2 ya. Kotakin. Sekarang katrolnya. Katrolnya nggak muter kan? Berarti sigma katrol. Katrol. Jadi sigma torsinya 0 kan ya? Sigma. Nah, torsi. Torsi. T. Oh, biasa aja. Torsi gimana sih? T tapi kayak ada. Oh, iya. Nah, sama dengan 0. Karena dia nggak muter kan? Karena nggak muter berarti bebas mau yang mana aja yang positif. Mau yang mana? T1 atau T2? Terserah. Satu. Berarti T1 kali R1. Satu. Karena beda kan? Kan? Dikurang berarti kan? T2 kali R2 sama dengan 0. Masukin. T2-nya masukin, T2-nya masukin. R-nya ada kan? Satu. Berapa ya tentunya? 20. 20 Berarti meter. 0,2. sampai 10 dua kali Itu berapa? 0,1. 0,1 sama dengan berapa variabel? Over. Sebenarnya 8 nggak sih? Ini kan 0,1 jadi M2 doang. Ini. Jadi 8 selatan. 40 kali 0,2 kurang X. 8 kilogram. Kotakin. Gampang kan? Lanjut. B. B minta apa? Nah, pinjam. Jadi kan kalian tahu ya, supaya sistem ini setimbang, diem semua, M2-nya harus 8. Yang B itu dia bilang, M2-nya nggak 8, M2-nya 4 kilo. Berarti nggak setimbang dong. Berarti M2 gerak kemana? Ke atas. Berarti ini artinya M2-nya gerak ke atas, betul? Berarti ini udah beda soal kan? Berarti kalau beda soal apa? Gambarnya di copy lagi. Karena itu udah beda soal, ya kan? Kan kalau kita soalnya beda kan harus bikin gambar lagi kan? Login gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang kalian udah nggak boleh ngarang. Karena di soal udah bilang kalau M2 akan gerak ke atas tadi kan ya? Oke. Ini akan gerak ke bawah. Per benda lagi. Benda 1, benda 2, atau itu doang kan? Berarti karena dia bergerak ke bawah, sigma MY sama dengan M1 kali A1. Benar. Ini berarti muternya ke sini ya? Iya. Ini alfanya ya. Buat tentuin mana yang positif kan? Iya. A1. A-nya beda juga loh. Oke. Karena gerak ke bawah, Jadi yang MG-nya positif yang M1G. T1 sama dengan, masukin angkanya. M1 tadi 4 ya? 40. Dikurangin, T1-nya nggak tahu. Sama dengan 4A1. Nggak bisa, ngapain? Coba belum kerjain. Feature doang. Dua variabel kan? Kontakin. Over kan? Kode variabel kan? Oke. Benda 2. Karena gerak ke atas berarti yang positif T-nya ya. T2-nya nggak tahu. Tadi yang 4 ya? 40 sama dengan 4A2. Kotakin lagi. Oke. Berarti boleh nggak ini begini? T1 sama dengan? Boleh? T1 sama dengan 40 dikurangin 4A1 ya? 40 Dikurang 4A1. 7 sama T2 sama dengan? Oke, sekarang katrol. Katrolnya muter kan? Berarti sigma torsinya nggak 0, tapi inersia dikali alfa. Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke. Kita lihat, ini kan nggak boleh ngarang kan ya buat ini ya. Akibat T1 berarti muternya kan ke sini gitu ya. Akibat T2 muternya itu kan ke sini. Mana yang sesuai dengan arah alfa?
T1 T1. nanti kayaknya nggak muat deh. Panjang ini. Berarti yang positif T1 ya. Berarti kan? T1 dikali R1 betul? T1 dikali R1 Dikurang dikali dengan inersia kali alfa. Terus masukin dalam kurung 40 min 4A1 kurung tutup. Berapa itu 0,2 ya? 0,2 kan? 20 cm. Oh iya. 0,2 dikurang PW masukin 4A2 ditambah 40 dikali 0,1 ya? Iya. Jadi berapa alfanya? Berapa inersianya? 1 ya? 1 ya? Berarti alfa aja. Oh iya. Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Banyak, ada asal. Oh iya, Tiga. 3. Berarti ngerti solver kan? Simpen dulu. Berarti kita nggak tahu A1, nggak tahu A2, nggak tahu alfa, betul? Karena ini kasusnya seperti ini, berarti apa? Tadi yang sama alfanya ya. Alfa 2 kan? Yang ini? Kalau kalian lihat. Oh iya. Mana sih? Ini kan ya? Alfa sama kan? Iya. Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa ya. Berarti apa itu? A1 dibagi R1 sama dengan A2 dibagi R2. Berarti A1 dibagi 0,2 sama dengan A2 dibagi 0,1. Berarti A1-nya sama dengan 2 A2. Paham? Masukin deh. Ganti A1 sama 2 berarti dalam kurung 40 dikurang 8 ya. 8A2 ya. Kurung tutup 0,2 dikurang kurung buka 4A2 ben aja ditambah 40 kali 0,1 sama dengan, nah, alfa boleh pilih mau pakai alfa 2 atau pakai alfa 1 karena semuanya daripada 2 kan ya, pakai alfa 2 aja ya. Berarti A2 dibagi R2 tuh 0,1 kan, ngerti? Iya. Berapa variabel? Solver berapa? Kalau alfanya sama. Lah iya karena konfigurasi seperti ini. Lah udah saya ajarin nih. Oh iya deh. Gimana sih ini sama A-nya? 10 kurang 8X Lagi 0,2 kurang berapa tuh? 4X plus 40 kurang tambah 1. per oh boleh per 0,1 solver 0,333. jadi sepertiga ya, sepertiga meter per second kuadrat, maka dapat dong satunya 2/3. Gampang kan? Gampang asal kalian udah ngerti konsepnya. Oke. C Ibarat ada cicit sih. Oke. mati. Itu udah banget. Iya. Oh, charger. Oh. Iya, tadi saya habis ya, ya. Kak ujian bisa pakai cicit kapan? Nah, itu cheat sheet-nya. Nanti tingkat 2 lah. Nih, kalian lah ya, kalau ujian pakai cheat sheet, berarti percuma Susah ya? susah, gila ya. Ujian, mungkin susahnya, kan udah yakin, kan masih itu nggak bisa. Ya, nggak usah. Kadang juga ya, kalau di tingkat 2, kalian boleh aja ujian, kalian bilang, udah kalian bawa aja buku apapun yang kalian punya deh. Buka buku deh. Itu tidak ngerti berarti. Susah banget tuh berarti. Mendingan close book deh. Udah kan? Gampang kan? Sekarang C. Tentukan perbandingan antara EK M1 dan EK M2, betul? Berarti bandingan EK ya. EK 1 dibandingkan dengan EK 2. Sama aja setengah massa 1 kali V1 kuadrat itu ya. Setengah massa 2 kali V2 kuadrat ya. Tadi berapa massa satunya? Massa satunya 4 ya. Massa 2 juga 4 kan? Oke, itu coret juga ya. Ini deh biar banyak deh. Kalian ingat.
Gini ya, betul? Coret. Sama aja V1 dibanding V2 kuadrat. Ingat kan, karena konfigurasi seperti ini, berarti yang sama itu adalah omeganya ya nggak sih? Ya. Omeganya. Berarti V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2, betul? Berarti V1 berbanding V2 itu adalah R1 berbanding R2. Berarti sama aja ini R1 berbanding R2. R1-nya 0,2, R2-nya 0,1 kan? Maka jawabannya apa kan? Oke, soal ujian lagi. Ada. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, soal ujian. Nah, ini dia. Pernah? Bener nggak sejalan? Nggak bisa. Oh my god. Oh my god. Terus gimana? Terus gimana? Ya, nggak apa-apa. Asal rame-rame kan nggak apa-apa lah. Iya, nggak tahu. Sih. Yuk, baca dulu. Saya aja pernah dapat satu kelas nolnya, dapat nolnya itu hampir 90%. Ih, asik tuh. Dia pas ujian gini-gini semua tuh. Iya. Udah rambut botak tuh gimana ujian tuh gini. Baca. Ini soal dinamika. Ada gambar terlihat bapak dengan rapat masih seragam dengan sisi L ya seperempat bagian Oh, maksudnya dari LL ya. Maksudnya satu ini L kan ya? Berarti L kali L ya, gitu ya? Oke. Seperempatnya dibuang. Masa total yang ini ya, yang ini yang udah dibuang. masa total plat tersebut adalah M, tapi 3 ini M. Ya, 3 kotak ini M. Oke? Udah? Kalau analisis gitu dapat poin nggak? Bayang. Udah. Keren. Oke. Berarti gini deh. Boleh nggak ini kalau saya jadiin seolah-olah 3 buah kotak kecil, boleh ya? Kotak yang warna ungu, kotak yang warna merah, dan kotak yang warna hijau. Kita punya 3 buah kotak, oke? Kan kalian tahu ya, dia minta apa yang A itu? Pusat massa kan? Jadi tengah kan yang sama aja kan? Berarti kan di sini kan? Di sini, di sini, di sini. Oke? Anggap aja yang ungu yang benda satu ya. Benda satu ya. Berarti benda satu, berarti masanya itu adalah sepertiganya dong. Ya nggak sih? Sepertiga M. Di mana letaknya? Titik orange tengahnya tuh. Di mana ya letaknya? Setengah L kan? Setengah L, tapi di sebelah kiri kan? X-nya min setengah L, Y-nya di atas kan ya? Setengah L. Lanjutin. Oh, setengah. Benda dua yang warna merah deh. Kenapa yang benda satu nggak satu setengah? Lo kan nolnya di sini. Oh iya benar Gimana juga. nih? Benda dua. Berarti M2 sepertiga juga ya. Benda warna Warna ungu deh. Nih. Berarti M2-nya sepertiga juga dong. Sepertiga M. Berarti X2-nya min L per 2. Ya, min setengah L. Y2 juga min L per 2 kan? Karena dia min kan ya? Oke. Benda 3. Benda 3. M3-nya sepertiga M juga. X3-nya plus L per 2 sama Y3-nya. Kok Y2 sih? 23, 32 apa sih? 2 apa 3 ini? Berarti Y3-nya min ya? Min L per 2 ya? Oh ya. Oke. Udah selesai. A minta apa? Pusat massa tuh gimana nih kemarin? M1, X1, M2, X2. Berarti dia ada XPM sama YPM kan? Gampang kan? Jadi XPM-nya sama YPM bisa cari? XPM sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali. Tadi hadir tapi nggak pernah hadir. Udah selesai tapi nggak pernah beres. Tadi udah beres. Apa? Udah beres. Kita tugas dulu lah. M1, M2. Oke, masukin angka-angkanya. M1-nya seperti M
kali Ya, ya tambah udah nggak cukup. sepertiga Kuat. sepertiga Sepertiga. kali L min L kedua tambah sepertiga M kali L kedua Per M aja kan? Iya. Per M. Per M. Kan bergabung jadi M kan? M. Oh iya benar. Coret berarti ya? M. Mana M? Ini M-nya mana? Udah dicoret aja M-nya. M. Oke. Berarti udah nggak ada bawahnya ya. Kalkulator ini udah sepertiga dikali min setengah ditambah sepertiga. Biasa aja nih mah. Sepertiga kali min setengah tambah sepertiga kali min setengah tambah sepertiga kali setengah. Sepertiga kali min setengah. Sepertiga kali min setengah min seperenam. Ini aja. Sepertiga kali sepertiga. Per 9. Ah, ya udahlah, terus udah kalkulator buat apa kalau kayak udah gitu di kotak? Ribet. Sepertiga kali sepertiga kali Sepertiga sepertiga kayak sepertiga. Sepertiga kali setengah. setengah. Min setengah, min setengah. Minus. Oke. Tambah Oh, tambah dulu. sepertiga kali min setengah lagi. Min setengah. Tambah sepertiga kali setengah. Sepertiga kali setengah. Setengah. Min seperenam L berarti. Gampang kan? Oke, YPM. Berarti M1, Y1 tambah M2, Y2 tambah M3, Y3. Jadi sepertiga M kali setengah kali setengah L ya ditambah sepertiga M kali min setengah L tambah lagi sepertiga M setengah min setengah ya. Oke, dibagi M kan. Oke, M-nya coret semua. Dapetnya seperenam min seperenam juga ya. Kalau dia Setengah kan setengah sepertiga setengah sepertiga min setengah sama kan. Sepertiga min setengah sepertiga setengah min seperenam. Min seperenam L. Nah, paham? Berarti kalian tahu sistem ini letak pusat masanya ada di sini, gitu kan ya? Betul? Betul? Ngerti? Paham? Iya. 6/6 kan? Oke. Min kan? Yes. Berarti yang A gampang kan? Gampang. B sekarang. Jika momen inersia yang lewat pusat massa disingkatnya IPM. Oke? Inersia yang lewat pusat massa disingkatnya IPM. Tentukan nilai momen inersia terhadap sumbu yang tegak lurus dengan plot di sini ya. Oke? Melewati titik A. Berarti dia maunya dimuter di A sini. Jadi gini. Jadi kalau dia muter di IPM, namanya IPM. Ya. Kalau di sini namanya apa? IA. Berarti pakai dalil sumbu sejajar. Berarti inersia di A sama aja inersia di pusat massa ditambah MD kuadrat. Dia bilang IPM-nya IPM kan, nggak tahu berapa kan ya, betul ya? Ditambah M-nya, tadi berapa? M-nya M kan ya? D-nya berapa? Jarak dari pusat massa ke titik A. Jadi Ngaco A. seperenam itu ya. Ya, jadi berapa? Berarti kan ini seperenam. Ini berapa? 5/6 kan? Yes. Juga berarti 5/6 kan? Berarti 5/6 akar 2, ya nggak sih? Betul? Ya. Berarti jaraknya ini 5. Betul ya? Berarti 5/6 akar 2. 5/6 akar 2 L. Betul? Paham? Maka dapatlah IPM ditambah 25 kali 2, 50 ya? 50/36 ml kuadrat. Kalau mau sederhanain jadi berapa? Sederhanain bagi berapa ya?
50 sama 36 Bagi dua doang. Iya. 25 sama 18 ya. Nggak Oh, ada lagi. bisa. Ya udah. 25 per 18 ml. Paham kan? Hmm. Lanjutin. Saya mau tahu dulu. Kan dia minta lagi. IA, kalau di O itu sini berarti ya. O itu sini berarti ya. O, betul? O itu dipusatkan ya? Oh. Sama di B. Bisa? Oke. Saya mau tahu dulu. Berarti kalau yang B itu mirip. Sama. Berapa jaraknya? Iya. Saya mau tahu dulu. Sini ke sini tadi. Bantu jangan. Baik. Tahu nggak ini caranya yang ini gimana Yang kalau nggak bisa? Yang mana? Nah, dia koordinat aja kalau dia di atas, ini kan sumbu X sumbu Y. Kalau dia di kiri berarti dia sumbu X-nya negatif. Cuma kalau di kanan dia positif. Terus kalau di sumbu Y kan atas bawah kan. Jadi kalau di sini cuma ini dong. Iya, jadi yang ini positif, yang ini negatif, ini negatif. Iya. Ini gimana? Orang koko deh. Apaan? Langsung jajan dong. Tahu sepertinya tadi dari kan tiga benda ini kan M. Berarti kan kalau cuma satu kan cuma sepertiga. Coba ini di titik O. Titik O itu di mana? Nih. Sini. Berarti kan ini jaraknya 1/6 kan. Kan dari sini sini partisinya 1/6. Ya kan? Berarti dari jarak dari titik O ke lah titik O mah di titik pusat berarti. Apa yang di sini? Oh iya. Oh itu yang mana sih? Yang titik pusatnya apa yang ini? Nah itu kayak ini deh. Iya, Yang dari pusat ke samping. Enggak, yang ini berarti. Nggak tahu itu kan kalau O berarti kayak sama itu kayak 1/6 berarti kalau itu. Dia makin jaraknya 1/6. Ini kan ke titik B. ini kan dia terhadap yang titik pusat ke titik A, titik O sama titik B. Ada 3 kan. Yang titik A ini udah. Terus sisa titik O. Ke titik O. Ya, berarti kan dari sini ke sini kan. Iya. Berarti yang awalnya putarnya di sini dia mau diubah ke sini. Iya. Terus sejajar tuh. Berarti kan jaraknya ini 1/6 kan. PM plus. Yuk nyontek yang awal aja. Ya. Yang ini kan berarti IB IO. Nggak bisa ya? Gimana sih? Nggak bisa. Gue kira kayak dicoret-coret gitu bisa. Bukan apa solver. Nah, yang dibunuh-bunuh Oh. kan IO. Solver akan berubah menjadi buzzer. IPM Ditambah. plus MD tuh kalau syaratnya Jajar. Udah. Lihat yang atas banget dah. MD kuadrat nggak sih? Enggak ya? Ini kan sama-sama sejajar kan? Enggak. Sampai di atas banget. Gimana? Kalau dikasih ini langsung kalian udah ngerti nggak? Hah? Ini fotonya yang di Ini ya. Mau cari dari sejajar. di atas mana? Ini tadi bukan sih. Ada. Oh, saya. Ya. Ada. Banget. Banget. Ya guys, ini kalau salah langsung ngomong ya. Ngapi. Thank you, Kang. Dan IPM plus Apa nih? M kali jaraknya kan 1/6 kan? Kuadrat. Terus IPM plus M-nya tuh ngubah jadi ML jadi ini ya ML kuadrat ya. Ya kan ini 1/36 kan? Terus M-nya jadi ML kuadrat gitu. Enggak, M-nya kan Berarti M doang ya? M doang. M aja. Udah gini. 1/6 Dari jarak dari jarak ini kan titik O. Namanya titik pusatnya. Ya. Beda. Ini doang gitu. Serius nggak? Ya udah lah, nanti lah, Ya, gampang lah. Terus next. Salah nggak dibunuh kok. Ada warna hitam nggak? Dipecah jadi solver. Lucu lagi aja. Sedih nggak kalau dipecah jadi solver? Kok nggak mau lurus sih? Sabar. Enggak udah miring bawahnya. Ya, udah lah. Warna hijau ya. Udah lah.
Berarti satu lagi ya apa sih nih? IB. IB sama dengan IPM plus MD kuadrat. Satu Nah, lagi. ini 1/6. Dari Ini titik sini. ke sini ya. B ke B. Titik pusat masanya sini ya? Sama aja. Oh, iya. Ini ke O berarti sejajar nggak itu? Sejajar. Sejajar apa nggak Apa? sih? Yang mana? Pusat masanya itu yang di PM ini loh yang kayak Nih. di sini ternyata. Berarti dia sama yang tadi sejajar nggak ya? Sama apa? Yang ini sama ini tadi sejajar karena dia segini gitu. Sejajarnya itu gimana sih? Kalau ini sama ini kan katanya sejajar nih. Ini juga Kalau ini ke atas sejajar nggak? dari mana? Dari yang PM ini ke sini ke atas ini. Kan titik O kan? Sejajar gak sih? Titik O tuh yang pusat ini apa yang ini sih? Gak tahu loh, Dam. Wih. Aduh. 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 Ya, sumpah. Kak siapa sih? Kakak itu kan kecewa kali, sumpah. Ih. Sumpah ini gimana nge-hold dia biar oke posisinya segitu gitu. Down. Sumpah. Titik O tuh titik apa sih? Tadi aku pikir kalian dengerin loh. Enggak gue denger. Udah, anggap berarti dari titik pusat massa ini ke B. Ini kan dari sini. Ini berarti L ya? Ini L. Ini tambah berapa sih tadi? Nah kan balik. Belum, Kak. Kak, kita tadi ada satu keliruan. Keliru apa? Cak, berarti ini titik O-nya tuh yang titik sini apa yang di sini? Nah, yang ini dong O-nya. O itu pusat, Pusat ini. pusat ini. Warna biru ini berarti. Iya. Yang ini. Oh, alah yang ini. Itu pusat Salah masanya. dong. Aduh. Apa ini? Oh, alah, berarti jaraknya bukan 1/6. Ya, Seperenam pernah kedua. Soalnya tadi kirain di sini. Iya. Oh, kan. Udah salah berarti. Kan? Iya, salah. Nyangkal ini kalau putih. Pecat dia, Kak. Pernah. Kondisi. Kenapa? Kondisi apa? Warnanya ini. Yang di bawah. Kondisi. Kebanyakan kalkulator. Jadi mudah banget. Dengan makar 2 berarti ini harusnya 1/18 ya. 2/36 gitu. Gradasi sudah. Warnanya mirip sih udah nggak apa-apa. Ya kayak. Terus yang ini IPM, MD kuadrat. Berarti dari sini ke sini. Sini ke sini itu kan L. Ini kan L. Ini super. Ini dari sini ke sini tadi kan 1 ya? Oh, kayak L kan. Yang dari Iya, begini L. L Begini sama kayak L akar begini 2. L akar 2 ditambah ini 1/6 akar 2. Jadi L itu 7 berapa? pernah akar 2 ya. Satu tambah. Iya. Ya, jadi untungnya kalian UTS cuma sampai kayak gini doang. Nggak sampai yang melingkar-melingkar. Kok warnanya beda-beda sih? Nggak tahu ini siapa. Nih, hidupnya bisa berbagai warna, teman-teman. Berarti Gambar dan soalnya. IB sama dengan Jadi kan ketika ini gampang. Jadi kalau bendanya udah continue, benda tegar, kalian apain IPM-nya aja. Ya? MD akar 2. Karena ntar pasti digeser-geser pakai dari sini sejajar. IB sama dengan Nah, biar jaga-jaga, kalian apain aja ya. Kalau jaga-jaga ya hafalin. Takutnya nggak dikasih tahu. Batang, cincin, cakram, yang biasa-biasa sih. Kalau yang di halaman depan itu Pak kayak gini, Pak. Halaman depan. Itu yang ngerti cuma gravitasi atau yang biasa dipakai. Kalau yang IPM-nya jarang sih. Batang, cincin, cakram, tabung kulit, tabung fisik, tabung bola kulit, bola pejal. Itu yang diapain. Karena kalau itu udah tahu IPM-nya,
Apa itu tadi IPM tambah dengan Ini tambah deh. jadi kalau IPM kan tinggal digeser-geser kita ya. Tapi kalau kalian IPM-nya aja nggak hafal, gimana ngegeser-geser? Susah. Tetap integral. Yang tadi berapa sih yang itu? Apa? Mau. Udah deh materi kita. Ini doang. Gampang kan? Berarti yang terakhir sebenarnya IPM soalnya itu plus MD kuadrat. Gitu. Semuanya IC plus MD kuadrat. IC sama dengan IPM. sama Tadi IPM, tadi iya. sampaikan. IC sama dengan titik berapa gitu. Ya, titik mana? Jadi barang, tapi ternyata harus sejajar ya. Tapi biasanya kalau TPB harus sejajar sih, karena dia cuma punya itu doang Berarti- alatnya. Berarti setiap titik itu anggap aja sejajar gitu. MD kuadrat. Ini ya kalau TPB. Karena sebenarnya ada juga namanya dalil sumbu tegak lurus, tapi nggak dipelajarin. Nah, Jadi udah pasti sejajar. sejajar. Udah gini terus. Berarti rumusnya udah. Jadi asal kalian hafal IPM tinggal digeser-geser aja sesuai dengan ya ntar IPM kan dia 3 tahu kan. Ntar L kok M sih? L-nya mana? Apaan? L. Oh iya, Lah ada L-nya kan? ada. Lah ini tambah M doang, masa tambah L ya kan? Iya lupa. Oke, paham ya? Namanya ada. Jadi ini namanya dinamika rotasi. Oke, materi kita sudah beres semua. Ayo kirim dulu ya. Iya. Ya, nah aja dinamika rotasinya nggak sesusah, nggak full sih, nggak full. Aku besok. Bisa pada fisika. Korea ada tangan idol. Pamer dia. Iya, kita bingung. Tantangan itu. Dikasih tapi. Ya, kita kirim dulu ya. Kemarin kuis. Kuis apa? Gerak rotasi. Gampang kan? Soalnya masih basic banget kuis. Ya. Gila. Udah omega kali. Coba si solver. Gila. Gimana rotasi ya? Iya. Ya Allah. Oke, kan zaman sekarang kalian udah boleh pakai kalkulator. Dulu kan nggak boleh pakai kalkulator. Serius. Hitung sendiri. Tapi kan angkanya pasti mudah. Mana ada, coba kalian lihat angka tahun lalu, mana ada yang mudah? Gila. Terus. Ya, emang kan nggak bisa hitung ya, hitung manual lah. Tapi waktunya ditambahin kan? Karena ada. Ya udah Dan ini kan gara-gara kalian COVID aja. berarti standar IPK-nya yang diturunin. Tuh. Ya kan nggak bukan, ya karena ya karena COVID itulah saya kira karena COVID jadi COVID pasti kan banyak yang kendala dipakai kalkulator. Kami jangan. Kalau kalkulator kan gampang kan, tinggal solver kalau tinggal satu. Ya ada dong yang versi yang murahnya tapi nggak gitu. Itu bisa. Lu yang nggak ngerti caranya sih. Lebih ke lu yang nggak tahu caranya. Lah, makanya biasain aja solver. Ini Gimana kayak juga? enggak? Sumpah ini kan cuma 2 jam ya. Cuma dapat sebab kan. 1 bab. Iya. Kok aku di kelas kayak 3 jam kayak Nggak dapet. Ya, emang apa itu sih? nggak enak. Tapi kamu dikirim PPT nggak? Mana mau dia. Aku juga enggak. Oh, ya. Lalu enak, gue dikasih tahu, gue dadakan. Jadi harus sedia